Halo para pencinta Suyanto.id, para pemirsa, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Selamat lagi bertemu dengan channel pendidikan Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana cara menyiapkan proyek dari profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satu tema dari 7 tema yang bisa dipilih oleh sekolah dalam kurikulum Merdeka, saya kira. Dan tentu saja ini merupakan episode kedua, dan jangan lupa saudara selalu melakukan klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, tamu kita bersama profil ini, maksud saya bersama kegiatan bagaimana menyiapkan profil pelajar Pancasila dalam sebuah proyek pembelajaran adalah Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, MPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Prof. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau adalah Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Beliau dulu juga sudah malang melintang menjadi juara di berbagai turnamen ilmiah, penulisan ilmiah, dan juga karya-karya inovatif sampai ke Asia Tenggara, sampai Jepang segala macam, dan sekarang menangani wilayah 8. Tentu saja ini adalah merupakan tantangan bagi beliau, dan saat ini kita akan berbicara yang lebih menukik lagi, yaitu untuk menyiapkan program sekolah untuk membuat proyek pembelajaran yang itu merupakan implementasi dari profil pelajar Pancasila. Nah, Bu Nikmah, bagaimana kita mempersiapkan proyek itu, terutama untuk SMK, SMA, dan SMK? Bu Nikmah. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, para pemirsa di channel Suyanto.id. Baik, Prof. Untuk profil pelajar Pancasila dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila saat ini dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak, dan yang sangat penting adalah bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan dalam petunjuknya di sana sekitar 20-30% waktu dalam 1 tahun, sehingga proyek ini biasanya dilaksanakan 1 semester itu boleh 1 proyek atau 2 proyek. Karena setahun wajib melaksanakan 3 proyek, maka sekolah bisa memilih di semester 1 misalnya 1 proyek, di semester 2 mungkin 2 proyek. Ada juga sekolah yang memilih 2 proyek di semester 1 dan 1 proyek di semester 2. Jadi intinya dalam 1 tahun sekolah akan menyiapkan, merencanakan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk 3 proyek. Bisa 1 di semester 1, 2 di semester 2. Bertanya, Bu, bertanya. Ya. Wah, ini pura-puranya siswanya saya. Jadi 1 tahun 3 itu untuk satu jenis sekolah itu, atau untuk setiap kelas? Artinya untuk kelas misalkan saja kelas 10, 11, 12 itu 3 itu untuk ketiga jenis kelas, atau setiap kelas, Bu? Maksud saya setiap rombel atau setiap kelas? Gimana yang 3 itu? Ya. Jadi karena saat ini masih dilaksanakan 1 semester di kelas 10, maka diberitahukan di sana bahwa kelas 10 itu melaksanakan 3 proyek. Kelas 10 ini melaksanakan 3 proyek di semester 1 atau semester 2, sekolah yang mengatur. Demikian, Prof. Oh ya, itu in the long run mungkin ya, setiap misalnya kelas 10 itu besok kalau sudah kurikulum Merdeka ini menjadi resmi diberlakukan, mungkin di kelas 10 3 proyek, kelas 11, 3, kelas 12 juga 3 proyek.
Atau kalau sudah mapan mungkin bisa jadi 4. Tapi patokannya yang penting adalah 20-30% waktu Waktu. untuk digunakan untuk proyek itu, Bu ya. Demikian, Prof. Ya, Jadi ya. Ya. kemarin sudah dihitung di sekolah penggerak dan sudah mulai dilaksanakan. Rata-rata dalam 1 tahun itu memerlukan 9 minggu untuk 3 proyek, sehingga 1 proyek dilaksanakan selama 3 minggu. Oke. Dan gimana Bu di wilayah Ibu semangatnya untuk melakukan itu? Bagaimana mekanismenya yang sudah mereka lakukan, Bu? Baik, yang sudah dilakukan, sekolah itu membentuk kelompok-kelompok dalam tiap kelas untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian menyusun perencanaan proyek, itu guru dalam satu tim dari berbagai mata pelajaran, mereka membuat modul untuk pelaksanaan proyek. Dalam modul ini, seperti kita membuat modul ajar, ada target pencapaian, kemudian profil pelajar Pancasila yang ingin dikuatkan, kemudian perencanaan-perencanaannya sampai nanti pelaksanaannya. Nah, tim inilah yang menyusun modul proyek. Dalam penyusunan ini juga dilibatkan juga siswa. Jadi siswa bisa juga ikut ditanya, dilibatkan, kira-kira mau memilih yang mana dan seterusnya dalam penyusunan proyek. Nah, proyek ini kemudian dilaksanakan dalam 3 minggu. Dalam satu kelas dibuat beberapa kelompok. Demikian, Prof. Ya, itu yang sangat berperan kepala sekolah, Bu, atau guru-guru mata pelajaran atau guru-guru, Prof. Jadi mereka membuat tim terdiri dari beberapa guru yang mereka menyusun modul proyek. Ada nggak konsultan, pendamping atau apa begitu? Ya, karena ini pelaksanaan di sekolah penggerak itu setiap 1 bulan sampai saat ini itu masih ada semacam konsultasi, pembimbingan yang terus-menerus, Prof. Ya, kepada siapa itu konsultasinya? Kepada Bu Nekmah misalnya di wilayah kepada pelatih, Prof. Pelatih yang ya yang melatih di sekolah penggerak ini yang sudah ditunjuk oleh kementerian, pelatih-pelatih dari awal. Oh ya, ya, itu dulu kan ada rekrutmen PA ya, pelatih ahli kalau nggak keliru, iya kan? Iya, Prof. Ya. Jadi mereka terus konsultasi dan setiap bulan mereka masih diskusi presentasi untuk pengembangannya ini terus didampingi dan dipantau serta dibantu kalau misalnya memang ada kesulitan-kesulitan untuk didiskusikan seterusnya. Jadi sekarang memang belum ada yang melaksanakan ya, baru pada tahap perencanaan, Bu. Sudah, Prof. Semester kemarin, semester ini kan sudah masuk semester kedua untuk sekolah penggerak. Jadi di semester 1 ini sudah dilaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah dilaksanakan, Prof. Ya, 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 ya. Itu apakah Ibu pernah jalan-jalan? Itu di antara proyek-proyek itu yang sangat populer, yang sangat disukai oleh sekolah, juga siswa, guru, kepala sekolah, itu apa, Bu ya? Apa katanya Baik, Prof. sesuai dengan keadaan sekolah dan lingkungan. Apa yang paling favorit, Bu, dari proyek itu? Ya, kemarin dari 3 sekolah di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, dari SMA Negeri 2 Temanggung, SMA 1 Candiroto, dan SMA 1 Pring Surat, mereka mengambil tema-tema yang agak berbeda. Dari 7 tema yang disediakan, 7 tema itu antara lain kearifan lokal, kemudian suara demokrasi, kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, rekayasa dan teknologi membangun NKRI, bangun jiwa raganya, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. 2 sekolah kemarin mengambil kearifan lokal, dan ada juga yang mengambil gaya hidup berkelanjutan, dan ada yang mengambil bangunlah jiwa raganya. Nah, kearifan lokal kemarin yang sudah dilaksanakan di SMA di Temanggung itu mengupas tentang ini, Prof, kearifan lokal. Kearifan lokal menelusur budaya masa lampau, ada yang tentang kesenian lokal, ada yang tentang makanan atau kuliner setempat. Nah, di situ mereka melaksanakan proyek untuk kearifan lokal, menggali lagi nilai-nilai potensi dan budaya daerah yang ada di lingkungan mereka. Ada juga yang memilih gaya hidup berkelanjutan, bagaimana menghemat energi, bagaimana mengelola sampah. Ini juga menarik sekali dan saya yakin itu dekat dengan dunia anak-anak. Dan ada yang menggunakan proyek bangunlah jiwa raganya, waktu itu mengambil kesehatan mental. Jadi mereka berdiskusi banyak tentang how to build their
bagaimana membangun jiwa mereka. Di situ ada ditanamkan anti bullying, anti kekerasan, dan seterusnya. Dan ini menarik buat anak-anak karena mereka belajar hal yang berbeda dari yang biasanya di dalam kelas secara terus-menerus. Demikian, Prof. Ya. Saya kira itu sangat menarik dan anak-anak tentu saja akan excited, Bu. Karena itu kan merupakan mainan baru yang selama ini nggak pernah ada, Bu. Gimana? Bu Nikma pernah nggak jalan-jalan ketika proyek itu berlangsung? Pada saat pelaksanaannya belum, tetapi kami kemarin diskusi dengan 3 sekolah itu, dengan kepala sekolah, dengan wakanya, kita diskusi ramai tentang pelaksanaan proyek ini, Prof. Dan disampaikan oleh salah satu sekolah, pelaksanaan ini menarik sekali bagi siswa, mereka excited, mereka bahkan ketika melaksanakan proyek, karena itu bisa di luar kelas, tidak seperti duduk di dalam kelas biasa, mereka menggunakan kostum yang agak free bagi mereka, seperti kaos, kemudian celana panjang, sepatu, cats, dan sebagainya begitu. Mereka ada di project yang out of the box, yang mereka keluar dari kebiasaan sehari-hari. Mereka excited, bahkan pada membuat kaos-kaos per project begitu. Dan something new yang menarik bagi para siswa. Mereka merancang, mereka melaksanakan, dan kemudian memamerkan apa yang mereka lakukan. Wah, luar biasa itu ya. Kalau berjalan ini memang suatu inovasi yang luar biasa. Hanya persoalannya bagaimana saya kira sekolah itu menginventarisasi bahwa hal itu diperlukan bagi masa depan siswa. Karena dalam kurikulum seperti misalkan kurikulum terbaru yang mengatakan kurikulum muatan lokal, itu kebanyakan kan sekolah itu mencarinya muatan lokal itu kurang tepat. Sehingga hampir kebanyakan sekolah itu muatan lokal itu dikiranya belajar bahasa daerah saja, Bu. Itu gejala. Mudah-mudahan hal ini enggak terjadi. Jadi kepala sekolah, komunitas sekolah, guru, siswa diajak berpikir untuk mengeksplorasi ke tema-tema proyek itu yang benar-benar mereka butuhkan, mereka gunakan untuk masa depan mereka. Hal itu semangatnya ada nggak ya Bu kira-kira di sekolah-sekolah itu untuk memilih suatu tema proyek yang itu esensial penting dari 7 itu. Jangan sampai memilihnya itu ya yang penting ada dan yang penting mudah untuk dilakukan sehingga tidak menantang baik bagi siswa maupun bagi guru. Mungkin terjadi nggak Bu itu? Ya, Prof. Untuk pertama barangkali yang mereka lihat pertama mungkin sumber dayanya dulu ya, Prof. Sumber daya yang ada. Sumber daya di sini bisa bisa mungkin gurunya, bisa mungkin sarana prasarananya, bisa mungkin kondisi lingkungannya. Nah, ke depan sebenarnya satu tema misalnya seperti kewirausahaan ini bisa really challenging karena kalau kewirausahaan yang bayangan kita hanya memasak itu penting, tetapi bagaimana kewirausahaan ini misalnya mampu menjadi reseller, mampu menjadi digital marketing, mampu menjual sesuatu yang saat ini caranya tidak lagi manual. Misalnya kalau kita dulu saya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu banyak anak-anak yang dari kantor ke kantor itu offering some food yang mereka masak di sekolah. Nah, mungkin sekarang dengan digital marketing mereka bisa broadcast itu menjadi hal yang diakses oleh siapapun. Ada di sebuah SMK di sini, Prof, yang orang tuanya itu furniture, jadi mereka menjual meja kursi. Ketika pandemi betul-betul mati, betul-betul tidak produksi. Tapi ketika anaknya yang di SMK itu dilatih digital marketing, kemudian dia menjual secara online, itu omset orang tuanya, furniturnya luar biasa karena melayani pesanan-pesanan online. Nah, diharapkan kalau kewirausahaan sampai bisa menyentuh ini, menyentuh di hal-hal yang mungkin gurunya juga masih harus belajar, ini akan luar biasa bagi anak-anak. The real challenges is bagaimana nih guru-gurunya juga kewirausahaannya yang sudah ke zaman sekarang, tidak lagi seperti waktu saya kecil misalnya kewirausahaannya. Ini kan betul-betul tantangan bagi sekolah, bagi guru ketika merancang proyek, bagaimana proyek ini yang adaptif dengan zaman juga ya, Prof. Ya, itulah yang kita harapkan. Itu yang saya maksud bahwa challenge-nya itu adalah real dan itu
challenge-nya itu apa disebut dengan apa ya, original, yaitu genuine problem. Nah, bukan seperti kalau kita belajar bikin disertasi itu kan problem itu harus genuine, bukan sekedar probleman yang tidak problem diproblemkan. Nah, kalau seperti digambarkan Bu Nekmah tadi itu sangat genuine problem yang dilakukan oleh anak-anak SMK itu. Saya berharap bahwa kewirausahaan itu lebih banyak dipilih di SMK. Mungkin itu lebih bagus itu karena betul-betul mempersiapkan anak-anak dengan skills, dengan kompetensi bagaimana untuk memasarkan, karena memasarkan itu yang jadi persoalan Bu. Kalau memproduksi itu relatif gampang dibandingkan memasarkan itu. Nah ini luar biasa itu. Kalau di SMA belum ada ya Bu yang seperti terjadi di SMK. Tentunya beda karena kurikulumnya basisnya beda. Gimana Bu? Iya, ya Prof. Yang SMK itu sudah jalan, bahkan ada SMK itu yang membuat di SMK kami ada yang membuat warung online. Bagaimana anak-anak SMK ini reselling produk-produk yang ada di daerah mereka, dan mereka sudah membuat pasar online, warung online, di mana customer bisa membeli, klik, kemudian pesen, itu sudah diajarkan dan sudah dilaksanakan. Nah, untuk SMA, karena SMA dulu ada mata pelajaran namanya kewirausahaan, sekarang memang tidak ada lagi, Prof. Tapi nanti kewirausahaan masuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang berbeda lagi di kurikulum Merdeka nanti, di SMA ada kelompok mapel itu vokasi dan karya kreatif. Nah, vokasi dan karya kreatif ini merupakan salah satu kelompok mapel dari kelompok mapel yang lain yang dikenal dulu peminatan atau jurusan. Dulu kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Nah, sekarang ke depan kelompok mapelnya itu ada yang baru. Yang MIPA itu matematika, fisika, kimia, biologi, informatika. Yang IPS sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi. Yang bahasa dan budaya, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya. Nah, ada yang baru ini, vokasi dan karya kreatif itu di SMA nanti diberikan. Nah, di SMA mata pelajaran yang diberikan di vokasi dan karya kreatif ini budidaya dan rekayasa. Ini menarik sekali kalau sekolah itu memiliki sumber daya. Artinya anak SMA pun kalau nanti sekolah kreatif kerjasama, membuat link and match dengan beberapa DUDI atau bahkan SMK, bisa membekali anak-anak yang memang prefernya, pilihannya, peminatannya dalam tanda kutip itu ke arah-arah kewirausahaan. Selain dari kewirausahaan yang ada di profil penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nekmah sudah memberi perspektif dan inspirasi kepada para guru SMA SMK bagaimana mempersiapkan mengenai proyek untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka, dan tentu saja ini akan menjadikan tantangan bagi sekolah bersama komunitasnya, ya kepala sekolah, ya guru, ya siswa, dan penasihat ahli, PA, penasihat ahli ya Bu namanya itu, dan pelatih ahli atau pelatih ahli, ya maaf kalau nasihat saja itu sudah banyak yang nasihat, tapi kalau pelatih itu belum banyak. Nah, baik, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Bu Nekmah di wilayah Ibu sehingga bisa menjadi percontohan dari daerah-daerah yang lain. Insya Allah bisa Bu, dan terima kasih. Dan memberikan manfaat karena anak dalam belajar tentang profil pelajar Pancasila itu mengalami, they are experiencing. Mereka mengalami, tidak hanya diberitahu, tidak hanya diberi materi, tetapi mereka masuk ke dalam proyek-proyek yang di situ mereka mengalami, menyadari, merasakan, dan harapannya nanti terinternalisasi menjadi habit dan juga pengalaman mereka. Demikian. Ya, jadi wah saya mau curious ini. Jadi profil pelajar Pancasila itu diterjemahkan dalam 7 tema itu ya Bu, sebetulnya. Ya, proyek penguatannya, tapi juga di dalam RPP-nya masuk juga, Prof. Dalam kegiatan intrakurikulernya, kokurikulernya, dan kemudian ekstrakurikulernya semuanya masuk juga. Bahkan di dalam kegiatan pembelajaran inti, di sana setiap kegiatan inti di dalam pembelajaran di kelas itu juga harus
mengenalkan, membiasakan, menginternalisasikan nilai-nilai dari 6 profil pelajar Pancasila atau 6 aspek dari profil pelajar Pancasila. Ya, jadi pertanyaan saya untuk meyakinkan diri saya bahwa 7 tema itu yang antara kewirausahaan, suara demokrasi, kearifan lokal itu termasuk dalam bendera profil pelajar Pancasila. Betul kah? Betul, betul. Oh, saya Karena lulus. dilaksanakan lewat pembelajaran di kelas, lewat kokurikuler, dan lewat proyek. Ini juga serta lewat ekstrakurikuler dan lewat budaya sekolah nanti juga dilaksanakan. Oke, saya rasa saya lulus Bu untuk bertanya itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nema atas Injih Prof, terima kebersamaan. kasih. Ya, sehat selalu dan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.